Advent adalah masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Minggu Advent kedua, kita menyalakan lilin damai. Kelahiran Kristus memberikan kita damai. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kita pun dapat mengalami damai dengan sesama kita. Karena kelahirannya memampukan kita memandang orang lain dalam terang kasih Kristus. Damai dari Allah yang melampaui segala akal akan memampukan kita tetap percaya penyertaan Tuhan di segala kesulitan yang kita alami. Mari kita mengarahkan hati kita dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita manusia yang berdosa, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Mari kita akan bersama-sama memuji Dia dengan pujian betapa besar kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, 1 minggu sudah kita lewati. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat, baik melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, yang secara sadar atau tidak kita telah melukai hati Tuhan, bahkan melukai sesama kita. Marilah pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan.
Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku dan segala tindakan kami yang telah kami lakukan baik secara sadar atau tidak, telah melukai sesama kami, bahkan terlebih lagi telah melukai hati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengakui segala dosa kami. Kami percaya Engkau mengampuni kami, dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan menyucikan kami, dan saat ini Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami, dan tolong kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang mengakui segala dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan dengarkan, kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Mazmur nomor yang ke-106 ayat yang pertama. Kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membesarkan dan memasyurkan Allah kita karena kasih dan hikmat-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Dia dengan pujian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya.
Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengiklarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pramono, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Besar Anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh memelihara dan memimpin kehidupan kita melewati akan bulan demi bulan sehingga kita ada di bulan akhir di tahun 2020 ini. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur ketika Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami beribadah, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama keluarga dan jemaat lainnya dimanapun mereka berada. Tolonglah kami untuk dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu.
dan mampukan kami untuk bertumbuh dalam firman-Mu, terlebih menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Firman Tuhan terambil dari kisah orang Majus yang dicatat dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lanjut ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tepat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada kisah di mana 3 orang yang sedang membicarakan mengenai cara bagaimana menentukan mana uang Tuhan dan mana uang yang menjadi bagian miliknya. Orang pertama ini memakai cara demikian. Dia membuat sebuah lingkaran. Setelah itu dia melemparkan uangnya ke atas dan dia berkata, uang yang jatuh yang berada di dalam lingkaran itu adalah uang milik Tuhan. Dan uang yang berada di luar lingkaran itu, itulah milik saya. Tentunya dia membuat lingkaran tidak besar-besar. Karena dia berharap uang yang jatuh di luar lingkaran yang menjadi bagiannya itu lebih banyak daripada uang yang ada di dalam lingkaran itu. Orang yang kedua memiliki cara yang lain. Dia membuat sebuah garis yang memisahkan 2 bagian. Dan dia melempar uangnya ke atas dan dia berkata, uang yang jatuh di sebelah kiri daripada garis ini adalah milik Tuhan. Dan uang yang jatuh di sebelah kanan itulah milikku. Saudara, kelihatan orang ini lebih bermurah hati daripada orang pertama karena dia tidak membatasi hanya sebatas lingkaran saja. Tetapi dia membagi menjadi 2 bagian yang terlihat adil. Tetapi cara dia melempar itu yang mempengaruhi. Dia melempar condong di sebelah kanan. Sehingga uangnya lebih banyak jatuh di sebelah kanan. Hanya sedikit yang tersisa masuk di sebelah kiri dan menjadi bagian milik Tuhan. Orang yang ketiga mengatakan, tidak perlulah kita melakukan cara-cara seperti itu. Bukankah semuanya adalah milik Tuhan? Aku akan berikan semuanya kepada Tuhan. Aku lempar uang ini ke atas dan biarkan Tuhan mengambil bagiannya. Dan aku akan memungut sisa-sisanya yang jatuh ke tanah. Itulah yang menjadi milikku. Saudara, terlihat luar biasa orang ini. Tetapi kita ketahui bersama bahwa semua benda yang kita lempar ke atas karena adanya gaya gravitasi maka akan tertarik turun kembali ke bumi, ke tanah ini. Dengan kata lain, uang yang sekian banyak itu semuanya dia lemparkan dan akan semuanya kembali ke tanah dan itu akan menjadi miliknya lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita tertawa dan kita mungkin tersenyum mendengar cerita ketiga orang ini. Dan juga mungkin ada perasaan jengkel melihat orang ketiga yang begitu liciknya, ya, memakai trik-trik dan pada akhirnya semuanya itu menjadi bagiannya. Tetapi biarlah saat ini kita melihat keberadaan diri kita sendiri.
Jangan-jangan seringkali kita juga memakai cara-cara seperti itu untuk menentukan mana yang menjadi uang Tuhan yang nantinya kita akan bawa, kita persembahkan. Kita memakai cara-cara mungkin yang berbeda, tetapi pemikirannya juga sama, yaitu bagianku harus lebih banyak dan bagian Tuhan ya sebegitu aja, sedikit saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu bukanlah berbicara mengenai pemberian yang biasa saja. Pemberian yang layaknya kita berikan uang bulanan kepada orang tua, kepada pasangan kita. Bukan seperti gaji bulanan yang kita berikan kepada karyawan. Bukan seperti uang jajan kepada anak-anak kita. Ataupun pemberian sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Persembahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti yaitu pemberian kepada orang yang terhormat. Persembahan bukanlah kita memberi kepada orang yang lemah, rendah, dan berkekurangan. Itu sedekah. Tetapi persembahan itu kita berikan kepada orang yang terhormat, yang kita sembah. Itulah yang ditangkap dan dipahami oleh orang-orang Majus, orang-orang bijak dari timur. Ketika mereka mendapat pengertian bahwa ada raja yang baru dilahirkan, mereka mengatakan di ayat kedua, kami akan datang menyembah dia. Kenapa dia menyembah? Karena yang dilahirkan itu adalah raja. Dan ketika mereka datang menyembah, mereka datang bukan dengan tangan yang hampa. Mereka juga mempersiapkan persembahan yang akan mereka bawa dan mereka akan berikan kepada raja yang dilahirkan itu. Mereka meyakini bahwa raja yang dilahirkan itu memiliki status dan kemuliaan yang tinggi. Keyakinan itulah yang menggerakkan mereka rela berjalan sekian jauh dari timur sampai Yerusalem untuk mencari dan menyembah raja yang baru dilahirkan, yaitu Yesus. Pemahaman itulah yang mendorong mereka untuk membawa persembahan yang diberikan kepada sang raja yang dilahirkan, yaitu Yesus. Persembahan emas, kemenyan, dan mur memang memiliki makna terhadap keberadaan diri Tuhan Yesus. Emas menjadi tanda bahwa Yesus adalah raja. Kemenyan juga yang sering digunakan dalam peribadatan itu juga memberikan lambang bahwa Yesus, keilahian Yesus. Mur yang sering kali dipakai pada orang zaman itu sebagai persiapan pemakaman jenazah yang menunjuk keberadaan kemanusiaan Yesus, yang kelak Yesus akan mati di kayu salib sebagai manusia yang menanggung dosa-dosa kita. Tetapi kita juga bisa mempelajari bahwa bukan hanya sekedar berbicara mengenai makna-makna mengenai keberadaan Tuhan Yesus, tetapi kita bisa melihat bagaimana persembahan yaitu emas, kemenyan, dan mur adalah persembahan yang berharga, yang bernilai tinggi. Mereka mengetahui bahwa mereka datang menyembah kepada Yesus yang adalah Raja. Sehingga selayaknya yang mereka bawa adalah persembahan yang juga boleh menghormati dan juga boleh menyenangkan orang yang dia sembah itu. Emas kita ketahui itu berharga. Kemenyan dan mur itu juga berharga. Hal itu dapat kita lihat di ayat yang ke-11. Di mana dikatakan ketika mereka itu berjumpa Yesus, mereka dikatakan sujud menyembah dan mereka membuka kotak harta mereka mempersembahkan persembahan itu. Berarti emas, kemenyan, dan mur itu diletakkan di tempat harta mereka, bukan di tempat sembarangan. Karena apa? Memang berharga, saudara. Dan mereka memberikan yang berharga itu, mereka tidak merasa rugi. Tapi dicatat di sana katakan mereka bersukacita. Sukacita itulah yang mendorong mereka untuk mereka memberikan
yang berharga, yang terbaik kepada Yesus yang Raja itu. Jadi persembahan yang kita berikan itu juga merupakan wujud penghormatan dan sembah kita kepada Yesus. Persembahan yang kita berikan kepada gereja itu bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kehidupan hamba Tuhan, membayar gaji karyawan gereja, memenuhi biaya operasional gereja. Bukan, saudara. Kita harus menyadari bahwa persembahan yang kita bawa di gereja itu adalah kita berikan kepada Tuhan kita. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang adalah Allah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Yang sepatutnya kita memberikan yang terbaik. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Kadang-kadang saya prihatin ketika melihat kenyataan ada uang-uang yang sebenarnya kondisinya sudah tidak layak. Kondisinya sudah kusam, kumel gitu ya. Dan juga bahkan ada yang robek gitu ya. Saudara, itu yang dimasukkan dalam kantong persembahan. Uang yang sebetulnya kalau diberikan kepada orang lain pun kadang-kadang kita sungkan memberinya, ataupun juga mungkin orang lain itu bisa menolak mengembalikan itu. Tapi begitu saja kita memberikan masukan dalam kantong persembahan dengan pemikiran bahwa orang lain tidak tahu bahwa kita memberikan dengan kondisi yang seperti itu. Saudara, biarlah kita saat ini boleh membenahi diri kita. Boleh memiliki konsep mengenai persembahan secara benar. Yang pada akhirnya itulah yang menggerakkan kita untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik, bahkan yang mungkin berharga, bernilai tinggi. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional gereja ataupun supaya dipandang orang lebih lagi. Bukan. Tapi kita tahu dengan benar kepada siapa kita memberikan persembahan, yaitu kepada Tuhan yang kepadanya layak untuk menerima yang terbaik, sebab dialah Raja di atas segala raja. Di samping persembahan sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang sudah melimpah-limpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan yang terus memberkati kita di sepanjang musim hidup ini. Sebagai contoh sederhana udara yang kita hirup saat ini. Kalau kita coba hitung secara nominal, rata-rata manusia dewasa membutuhkan 7-8 liter udara di tiap menitnya. Jadi kalau dikalikan dalam satu hari maka dibutuhkan 11.000 liter. Dan kalau itu dikalikan dengan harga per liter oksigen dan juga nitrogen, karena udara yang kita hirup itu juga mengandung oksigen dan nitrogen, maka akan muncul nilai 91.965.500 rupiah. Jumlah yang begitu besar. Tetapi itu hanya berbicara mengenai udara, bukan yang lain. Karena masih banyak berkat Tuhan yang lainnya yang sudah dilimpahkan, yang sudah kita nikmati. Ketika kita menyadari itu, masihkah kita perhitungan kepada Tuhan? Saudara, masa ini adalah masa yang sulit. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan tetap memberkati kita. Sehingga sepatutnya kita bersyukur dan mewujudkan itu melalui persembahan. Masa-masa sulit ini kiranya tidak menghalangi, bahkan menghentikan akan ucapan syukur kita melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu, kami menyadari bahwa berkat-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa sulit saat ini, sesungguhnya tidak menjadi penghalang untuk kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Karena berkat-Mu tetap Kau nyatakan di masa-masa sulit sekarang ini pun.
Dan kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahami secara benar persembahan yang kami berikan, bukan karena Engkau kekurangan, bukan karena pekerjaan Tuhan akan berhenti kalau kami tidak memberikan persembahan, tetapi yang kami berikan adalah sebagai ungkapan penyembahan dan syukur kepadamu. Ajar kami dapat memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang boleh menyukakan hatimu, dan persembahan yang juga boleh Engkau pakai untuk memberkati pelayanan pekerja Tuhan lebih luas lagi. Kami juga berdoa Bapa, berkati akan pekerjaan jemaat-Mu, khususnya dalam masa-masa pandemi yang sulit ini. Biarlah mereka tetap mengalami berkat Tuhan yang mengalir secara ajaib dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa, pemeliharaan-Mu terhadap gereja-gereja khususnya GKT 1. Biarlah Kau mampukan kami untuk mencukupi segala kebutuhan yang ada. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja di dalam mereka melaksanakan ibadah perayaan Natal di tengah-tengah lonjakan COVID yang saat ini terjadi. Biarlah perlindungan Tuhan dan hikmat Tuhan ada dalam pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada pemerintahan kami. Khususnya berkenan dengan lonjakan COVID di saat ini. Kiranya ketegasan untuk mendisiplinkan masyarakat Indonesia sungguh boleh diterapkan lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa penanganan untuk teroris dan juga radikalisme. Biarlah Engkau juga akan menolong untuk menyelesaikan semuanya itu dengan hikmat bijaksana daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan dapat kita kumpulkan dan diberikan ke gereja pada saat ibadah aktif kembali atau dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja, atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja GKT 1 Malang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan pujian Hitunglah Berkat-Mu. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua saja. Bila laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya, hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil sikap berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pramono, dan kita akhiri dengan pujian Amin Song. Ketikanya yang esa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin dan memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.